time frame ini atau ketiga bagian-bagian time frame ini tentunya metodenya beda-beda, nggak bisa dijadiin satu. Kita harus tentukan di mana pair yang kita mau jalankan, di mana broker yang kita mau pakai. Halo, selamat datang di channel Profit Training. Kali ini kita akan membahas tentang mana yang profitnya lebih besar, spesialis metode atau spesialis pair. Ya. Mari kita mulai dengan sesi tanya jawab dengan Bapak Andrew. Ya. Selamat datang Pak, apa kabar? Ya, baik, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak, apakah benar mengatur modal dengan alokasi kecil di awal bisa mengurangi risiko kerugian besar Pak? Ya, itu otomatis ya, otomatis begini. Kalau kita menggunakan modal kecil, misalkan kita sebut angka saja, kita menggunakan modal $100, maka resiko terbesarnya adalah ya $100 itu, nggak bisa lebih. Apabila kita menggunakan modal $10.000, maka resikonya akan bisa sampai $10.000 itu tadi. Jadi depositnya adalah sebagai resiko terbesar kita. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa ada orang yang melakukan deposit besar daripada menggunakan deposit kecil? Sudah jelas, karena ketika kita ingin open posisi, kita membutuhkan yang namanya margin atau jaminan. Ketika kita menggunakan modal kecil, let's say $100, maka posisi yang kita bisa open hanyalah 0,01. Ya, maksudnya itu 0,01, nggak bisa lebih. Karena kita menggunakan lot yang kecil, kita menggunakan lot yang mikro 0,01, maka profitnya juga akan jauh lebih kecil. Tetapi apabila ada customer atau ada investor yang menggunakan modal jauh lebih besar, misalkan $10.000, lalu dia menemukan momen yang sangat-sangat kuat, dia boleh entry-nya 0,01, 0,1, atau 1 lot, atau 2 lot, bisa saja. Nah, ketika dia menggunakan lot lebih besar, otomatis profitnya akan jauh lebih besar daripada lot yang digunakan 0,01. Jadi itu, ketika kita menggunakan modal lebih besar, ketahanan kita juga jauh lebih besar. Ya, ketahanan kita jauh lebih terjaga daripada kita menggunakan modal $100. Itu dia. Sangat menarik sekali Pak atas penjelasan tentang modal tadi dari pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana cara menentukan metode trading yang tepat? Sangat tergantung ya. Tergantungnya dengan apa? Ya, tentu tergantung dari pertama, berapa modal yang digunakan. Karena kalau modalnya kecil, metodenya beda. Kalau modalnya besar, metodenya juga pasti beda. Kita tidak bisa menggunakan semua metode untuk semua kondisi. Jadi pertama, tergantung modal. Yang kedua, tergantung juga berapa jangka waktu yang kita mau gunakan. Karena teman-teman tahu, ketika kita bertransaksi, banyak sekali pilihan waktunya. Apakah kita mau trading untuk jangka waktu pendek alias short term? Apakah kita mau trading dalam jangka waktu yang menengah atau medium term? Apakah kita mau trading untuk jangka waktu yang panjang alias long term? Dari 3 jangka waktu ini, tentunya metodenya juga beda-beda. Misalkan, ada klien yang dia mau trading dengan menggunakan jangka waktu yang pendek, maka Andrew bisa sarankan gunakanlah time frame 1 menit, 5 menit, 15 menit. Lalu ada juga klien yang dia mau menggunakan kerangka waktu atau time frame yang medium. Nah, dia bisa menggunakan time frame 30 menit, 1 jam, atau 4 jam. Tapi ada juga trader yang dia mau trading itu seperti investasi, jangkanya panjang. Dia bisa menggunakan time frame daily, weekly, atau monthly. Ketiga time frame ini atau ketiga bagian-bagian time frame ini tentunya metodenya beda-beda, nggak bisa dijadiin satu. Lalu selanjutnya adalah ketika kita bicara tentang metode, apakah dia trading di pair tertentu? Karena setiap pair memiliki karakter beda-beda. Misalnya dia trading di euro, karakternya bagaimana? Dia trading di pound sterling, karakternya beda. Dia trading di USD Japanese yen, karakternya beda. Di mana yen sering sekali intervensi, di mana yen sangat bergantung kepada eksportir mereka,
Ini juga harus disesuaikan. Belum lagi kita bicara tentang komoditi. Kalau kita trading di komoditi, otomatis beda metode tradingnya dengan trading di forex. Lalu kita bicara trading lagi di silver, beda lagi cara tradingnya dengan di komoditi emas. Oh, kita mau trading di oil, beda lagi cara tradingnya. Jadi ini sangat tergantung dengan kondisi-kondisi tersebut yang itu sudah sebutkan. Untuk para pemula, tentunya mereka bingung. Lalu bagaimana dong Pak? Makanya, kalau pemula yang disarankan, gunakanlah atau fokuslah kepada satu kondisi tertentu dulu. Dia mau trading dengan modal berapa, dia mau trading dengan waktu yang mana, dan juga dia mau trading di pair yang mana. Sama halnya ketika kita ingin membuat satu expert advisor, karena kan Andrew juga ahli di situ. Dalam kita melakukan optimisasi, ya dalam kita menentukan keakuratan dari software expert advisor, maka kita harus tentukan di broker mana yang kita harus jalankan, karena setiap broker spesifikasinya beda. Lalu pair apa yang kita mau jalankan, time frame berapa, modal berapa, sampai leverage berapa, spreadnya berapa, harus kita tentukan di awal sehingga software expert advisor tersebut dalam melakukan optimisasi bisa menghitung spesifikasi yang sangat-sangat akurat dan hasilnya juga sangat-sangat akurat, ya sangat-sangat profitable. Itulah kenapa Andrew selalu menyarankan buat teman-teman atau member-member dari Profit Training, ketika dia ingin menggunakan expert advisor, pastikan spesifikasinya atau semua yang kita sudah sampaikan itu sesuai dengan spesifikasi yang kita, atau mirip lah minimal. Karena ketika dia sudah beda sedikit, hasilnya bisa beda. Walaupun bedanya bukan pasti lebih jelek, enggak, kadang-kadang bisa lebih bagus. Tetapi kan kalau mau lebih akurat harus sesuai dengan spesifikasi yang kita sudah uji, spesifikasi yang kita sudah risetkan. Itu dia, ya, gitu. Oke, itulah tentang jawaban tentang menentukan metode trading yang tepat. Nah, untuk pertanyaan ketiga Pak, apakah setiap metode cocok untuk semua pasangan mata uang Pak? Tadi yang sebelumnya Andrew sudah singgung ya, bahwa setiap mata uang, tiap market memiliki karakteristik yang beda-beda. Begitupun juga dengan mata uang. Artinya, tidak ada satupun metode yang bisa digunakan kepada semua kondisi, baik itu manual maupun yang otomatis. Jadi apa yang kita harus lakukan? Yang kita lakukan adalah fokus dulu, terutama pemula ini. Fokuslah, dia mau trading di pair apa, dia mau trading di time frame berapa, dia mau trading di modal berapa. Nah, dia harus latihan, dia harus melakukan backtesting. Ketika probability-nya sudah lebih bagus atau probability di atas 60%, barulah itu bisa dikatakan metode yang approved, yang bisa dipakai. Tapi apabila dia melakukan sebuah backtesting dan hasilnya lebih banyak salahnya atau di bawah 50%, ya lebih baik kita ganti metode lain atau kita latihan lagi. Ini sama ketika kita ingin membuat satu expert advisor, sama ketika kita ingin membuat satu robot. Kita harus tentukan di mana pair yang kita mau jalankan, di mana broker yang kita mau pakai, di mana modal yang kita harus gunakan, time frame berapa, harus jelas, leverage berapa, spreadnya berapa, itu harus jelas sekali. Jadi ya, Andrew sarankan ya buat pemula yang memang dia trading manual, sekali lagi ya fokus dulu kepada satu pair tertentu, pelajari sampai berhasil, barulah pindah ke pair lain. Nah, buat pemula Andrew sarankan yang mau mulai untuk fokus kepada satu pair, Andrew sarankan menggunakan Euro USD. Kenapa? Satu, karena Euro USD adalah major pair. Kedua, likuiditasnya sangat-sangat besar. Jadi ketika kita mengambil posisi akan lebih cepat tereksekusi. Oke? Ya, itu pasar yang liquid namanya. Yang ketiga, Euro USD adalah pair atau pasangan mata uang yang spreadnya paling tipis. Kembali balik ya, tergantung dari broker yang dipakai, tergantung dari spesifikasi account yang dipakai. Tapi sejauh ini yang diperhatikan Euro memang itu adalah pair yang paling tipis, pair yang paling spreadnya paling kecil. Otomatis kalau kita menggunakan pair yang lebih kecil, otomatis ketika kita ingin mendapatkan profit akan jauh lebih besar probability-nya. Nah, kalau untuk
pair yang lebar atau pair yang spreadnya lebih besar, Endo sarankan untuk pemula nanti dulu. Kecuali memang kalian ahli untuk menggunakan pair tersebut, boleh pakai. Gold itu juga besar loh, hati-hati. Ya, trading gold itu juga spreadnya besar. Kalau trading gold spreadnya besar, otomatis kita untuk mendapatkan profit akan jauh lebih sulit. Itu dia. Oke, itulah jawaban-jawaban dari narasumber kita yang sangat menarik sekali dan sangat detail dan sangat mudah dipahami untuk para penonton. Terima kasih sudah menonton video ini, Pak. Untuk pesan untuk video kali ini apa, Pak? Untuk para trader-trader yang setia kepada channel kita, Pak. Jadi kalau dia sudah setia dengan channel kita, artinya dia punya niat belajar. Saran Andrew, kalau belajar jangan tanggung-tanggung. Ketika kita belajar, pastikan kita belajar sampai bisa. Jangan belajar setengah-setengah. Nah, contohnya kalau teman-teman sudah nonton video ini, pahami. Setelah paham, praktekkan. Kalau belum paham gimana? Ulangi video ini berulang-ulang sampai paham. Kalau udah ulang-ulang masih belum paham, berikan kita pertanyaan. Tulis pertanyaan di kolom komentar. Andrew akan sangat senang membaca setiap komentar yang masuk. Andrew akan sangat senang membaca dan membalas satu persatu komentar yang masuk. Kita akan selalu replay pertanyaan-pertanyaan yang masuk supaya teman-teman yang nonton, yang punya niat belajar mendapatkan satu jawaban yang akan mengedukasi diri kalian. Nah, karena juga ini merupakan video edukasi yang sangat bermanfaat, Andrew juga minta sebagai gantinya, sebagai apresiasi, dan itu membuat Andrew lebih semangat, silakan video yang bermanfaat seperti ini silakan like, komen, subscribe, dan share. Dan jangan lupa ya, selalu bagikan video ini kepada teman-teman lain supaya mereka mendapatkan manfaat yang lain. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya. Salam profit.